Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Auli Zahra dengan NIM 210900094. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Unity yang telah kita install. Lalu setelah itu, kita menuju ke main kamera. Pertama, kita ubah terlebih dahulu size pada bagian inspektor main kamera menjadi 1. Setelah itu, kita lanjut ke membuat grid terlebih dahulu. Habis itu di grid kita menuju ke inspektor, kita menambahkan add komponen yang namanya grid. Kita atur cell size-nya 0,2, x-nya y-nya 0,2, z-nya juga 0,2. Lalu setelah itu lanjut ke di bawah grid kita bikin ground terlebih dahulu. Gunanya ground ini untuk mengkolider till map atau tanah yang sudah kita desain supaya player itu bisa menapakkan ketika dia berjalan di atas tanah. Setelah itu di ground kita tambahkan komponen till map dan till map render dengan ketentuannya di scale-nya 0,2, 0,2, 0,2 dan till answer-nya 0,5, 0,5. Terus di till map render-nya di order inline-nya kita sesuaikan. Di sini saya isinya 2. Terus untuk menambahkan ground ini kita untuk menambahkan till map-nya ya, kita itu buka di bagian pojok ini. Open till palette karena tadi udah meng-add komponen till map dan till map render. Otomatis dia akan muncul. Nah, di situ kita tinggal klik-klik saja, misalkan mau bikin apa, kita tinggal klik. Kalau udah, kita buat, misalkan contohnya satu ini, kita buat tadi si kolidernya, kita klik kanan pada bagian ground, habis itu create empty, terus kita namakan tanah. Habis itu ini till palette-nya kita silang aja dulu. Habis itu di bagian inspektor kita add komponen. Di add komponen terserah bisa memakai edge collider 2D maupun box collider 2D. Harus yang 2D. Habis itu kita ubah ke ini, kita naikkan. Terus kita atur sesuai kotak till map yang telah kita buat. Lakukan hal yang sama di till map selanjutnya. Nah, kalau sudah, ini kita lanjut ke background. Nah, di background ini tuh kita bisa menambahkan background sesuai yang kita mau. Sebelum itu, tadi kan kita sudah mendapatkan till map dan background. Itu kita harus mengimport terlebih dahulu di package manager di bagian Windows. Lalu kita menuju ke package manager. Terus di package my asset ini kita ubah menjadi my asset. Nah, kita tunggu. Nah, ini tuh beberapa my asset yang udah saya unduh. Dimana kita carinya? Kita carinya di assetstore.unity.com. Di sini kita bisa klik 2D maupun apa sesuai yang kita mau. Misalkan karakter. Terus kalau yang gratis tinggal klik aja ini free asset. Di situ muncul. Kalau misalkan ada yang kita suka, tinggal kita
add to my asset. Misalkan ini, add to my asset. Nah, kalau udah, dia otomatis akan masuk ke dalam my asset. Lalu, kita tinggal klik open in Unity. Open. Nah, dia bakalan masuk ke dalam package manager di Unity. Setelah itu, kita import saja. Nah, di sini terserah kalian mau download atau mengimport yang bagian mana. Kalau misalkan mau semuanya ya dicentang semua, kalau pilih salah satu tinggal dicentang salah satu yang mau kita import. Setelah itu kita klik saja import. Habis itu kalau mau menambahkan background, kita drag saja hasil background yang sudah kita download di package manager tadi di asset store. Misalkan ini disilang dulu. Misalkan ini BG Lala, tinggal kita drag and drop, lalu kita sesuaikan ukurannya. Dan sesuaikan arah kameranya supaya tidak menjomplang. Habis itu kita, kalau misalkan mau ininya panjang, backgroundnya panjang, kita cukup klik di bagian draw mode, terus kita ubah menjadi delete. Terus ini ditarik aja. Nah, dia akan otomatis memanjang. Habis itu, nah sebenarnya sebelum kita menambahkan menambahkan background dan tilemap, itu harus menambahkan player terlebih dahulu. Di dalam player ini, itu juga dapat di package manager di asset store tadi. Terus di bagian inspektornya kita menambahkan box collider 2D di add component. Terus kita menambahkan rigid body 2D-nya. Terus kita menambahkan movement atau script supaya player kita itu bisa bergerak semau kita, bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, lompat. Itu kita menambahkannya itu kita ke aset. Nah, terus kita bikin ini script. Nah, di dalam script ini itu berisi sekumpulan script-script yang bisa menjalankan entah itu animasi, entah itu player, entah itu game, entah itu musuh, enemy. Itu kuncinya itu ada di scriptnya. Kalau scriptnya salah, otomatis dia tidak akan bisa berjalan. Habis itu selanjutnya di komponen. Di komponen ini tuh merupakan kayak komponen-komponen hiasan-hiasan. Kayak ini ada pohon, ada rumput. Itu juga dapatnya di package manager di asset store. Nah, game ini itu poin. Jadi misalkan playernya kita jalankan, dia akan memakan si game ini dan bisa menambahkan poin atau mengurangi poin. Nah, kalau mengurangi poin, itu kita memakainya game yang untuk enemy. Jadi dia akan berkurang. Misalkan kita ambil salah satu game di sini, tuh
terserah kita di game value-nya 1 poinnya itu dapat berapa. Di sini saya isi 3. Terus di sini sudah saya isi script game tadi yang ini. Itu isinya berupa codingan-codingan supaya bisa berjalan. Terus misalkan si gamenya ini bisa bergerak, kita itu ke animation. Nah, di animation ini itu berupa, nah sebentar, nih ini kan bergerak kayak hidup, ada detak jantungnya. Terus itu animasi itu berlaku untuk player, untuk game, untuk musuh, untuk apapun yang bisa ditambahkan animasi bergeraknya. Setelah itu kita lanjut ke bagian kanvas. Nah, di kanvas ini itu untuk teks pada poin, tulisan poin. Misalkan, nah ini itu tuh ketika kita mengklaim poin game tadi, ini tuh tulisannya dapat dari kanvas. Kita bisa menambahkan, kita create kanvas. Nah, di kanvas kita add komponennya itu kanvas scaler, kanvas biasa, sama graphic raycaster. Scale faktornya 1-100. Terus kalau udah, kita lanjut. Di sini coba kita mainkan, kita running. Nah, ini kan kita ulangin. Main kameranya itu berada di tengah, kita drag aja kayak gini. Nah, habis itu coba kita running lagi supaya tiba tengah, jatuh ke tengah. Nah, ini kan playernya udah napak karena napak di atas tanah. Skill map tadi itu karena berupa adanya box collider yang udah kita tambahkan. Coba kita jalanin. Nah, poinnya itu otomatis menambah. Tadi kan 3 kali 3 itu 9 di poin gamenya. Terus coba kita ke musuh. Apakah berkurang? Nah, berkurang dari 18 menjadi 14 karena kita mengurangi 3 juga. Terus kalau udah, di sini saya sudah menambahkan leveling. Leveling itu next level. Misalkan di sini kita akan berpindah dari level 1 ke level 2. Di situ kita buka terlebih dahulu aset scans. Nah, di scans ini tadinya itu namanya itu sample scans. Nah, di sample scan ini kita tinggal klik kanan, lalu create, terus scan, new scan. Terus terserah mau berapa. Di sini tadi kan saya level 1 sama level 2. Terus di sini misalkan level 3. Tinggal level 3. Nah, sebelum itu di level 3 ini ketika kita membuat new scan,
kita harus membuat ini, kita off dulu. Nah, di sini itu kita harus membuat finish atau objek yang buat untuk next levelnya. Ini di inspektornya itu menambahkan sprite render, animator, box collider tentunya, sama script finish di aset tadi, terus kita dragin ke dalam ini finish. Misalkan di sini aset, terus buka script. Nah, codingan finish point ini atau script finish point ini kita dragin ke dalam sini finish. Habis itu kalau sudah, kita kan tadi udah buat ini level 2. Nah, di level 2 ini tuh bakalan kosong, membuat dari awal lagi. Kalau misalkan mau copy, tinggal copy aja, terus tinggal ubah di bagian background sama tilemapnya saja. Kalau saya seperti itu. Di situ, kalau misalkan itu sesuaiin lagi di inspektornya, sesuaikan sama yang di level 1. Terus, kalau sudah, kita coba kembali ke level 1, terus kita running. Nah, ini di level yang keduanya, kita coba. Nah, udah selesai. Kalau misalkan mau nambahin lagi next levelingnya, kita bikin secara berulang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.